Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Oke, teman-teman, selamat siang. Dennis Baik di sini menjumpai semuanya. Saya luar biasa ya pada siang ini telah sampai di salah satu bukit ya di daerah Sentul, Bogor ya, yang disebut dengan Bukit Punggung Naga ya. Saya ini ada di salah satu bukitnya ya, mungkin ada beberapa bukit yang cukup tinggi ya. Dan saya luar biasa ini ya, mendapatkan suatu panorama yang sangat luas ya, dan sangat luas ya. Oke, yang sangat luas dan memang tiada duanya ya. Mungkin ini tidak terlalu tinggi ya, tapi semua panorama tuh dapat teman-teman ya. Saya bersyukur ya. Mungkin nanti ini Om Bitong nih. Ini saya Ariwandi, temannya Sobat Dani. Muridnya Dani, YouTuber. saya bertiga teman-teman. Saya Om Ari sama
Om Bitong. Emang kapan gua kawin sama tante lu panggil gua Om? Nggak tahu. Ini soalnya gua perasaan gua nggak pernah kawin sama tante lu. Kenapa lu panggil gua Om? Coba lu terangin. Karena dia lebih senior dan guru saya dalam hal ya pendidikan segala rupa lahir batin lah gitu ya. Terutama yang batinnya lah ya. Coba Om Bitong nih teman-teman ya, ada Om Bitong salah satunya lagi. Nah, ini Om Bitong ini luar biasa ya. Kita bertiga ya. Ini memang menempuh perjalanan yang cukup jauh ya. Dan sepedanya nyampe di bukit ini ya, terus terang ya. Saya sampai ngegesrot ya. Nah, dorong sepeda ya, turun sepeda dan hal yang lain yang tiada duanya ya pada siang ini ya. Terus terang. YouTuber. Iya. Ya ini hidup Kang Dani. Iya, mudah-mudahan ya biar sukses kami terus. Bertiga bisa turun lagi dengan baik ya. Kawan-kawan subscribe dong yang banyak. Oh iya, betul mari. Jadi gini teman-teman ya. Kami naik mobil gerobak ya. Tapi dipepetin ke belakang, jadi sepeda tiga tuh masuk di belakang mobil ya. Terus terang aja. Bannya semua dibuka, jadi tinggal pentilnya aja. itulah jadi kecil ya, kecil. Nah, kalau gitu pulangnya dia kita naikin gerobak aja. Teman-teman kami ini bercanda aja ya. Kami juga belum makan, nanti makan di siapa Mari? Mangkus. Mangkus tuh, Mangkus. Oke. Teman-teman, nanti kita sambungnya dengan episode saya dari apa ya namanya pengalaman saya Om Bitong dan Om Ari dah. Kita kumpulkan sebagai suatu rangkaian video-video nanti yang akan bagus dengan foto-fotonya. Saya belum punya judul ya, mudah-mudahan kali ini. Nah, Om Ari udah turun tuh, lihat tuh. Nih, ini pemandangannya, teman-teman ya. Demikian bagusnya pemandangan ya. Demikian bagusnya pemandangan ini. Bisa dilihat demikian rupa. Oke, nanti kita sambung dengan video yang lainnya yang menarik ya, supaya teman-teman juga bisa menikmati dengan speech untuk pembicaraan yang berguna. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini Danis Baik menjumpai para sahabat ya. Saya kebetulan ada di kawasan Puspitek ya, kawasan Puspitek Serpong ini kebetulan ya. Pemandangannya ya cukup rimbun teman-teman ya. Ini seperti di Kebun Raya Bogor, penuh dengan suasana yang rimbun ya, yang sejuk ya. Seperti ini lingkungannya. Kalau kita lihat seperti ini lingkungannya, ini cukup rimbun ya. Ini suasananya. Kendaraan, ada beberapa kendaraan juga melewati sini, tapi jarang lah. Ini ada teman saya Om Bitong ya. Kami akan ke ini teman-teman, ke daerah Rumpin. Danau apa ya Om Bitong? Danau Aquari. Ini sahabat saya Nona Asih. Oke. Ini satu-satunya ya. Wow, Sri Kandi di tempat kita. Oke. Teman-teman Danis Baik, saya sampai di bantaran Sungai Cisadane, menyusur kali, udara terang ya, cuaca terang ya, dan kelihatannya pemandangannya juga sangat mengesankan, bagus ya, kelihatannya ini. Nah ini semuanya hijau, angin semilir, airnya juga cukup banyak ya, melimpah. Sini bentangan kali Cisadane ini cukup luas ya, ke arah utara ya. Kita lihat sama-sama ini pemandangannya. Oke, seperti itu pemandangannya ya. Nah itulah Sungai Cisadane. Oke teman-teman, saya masih di daerah Rumpin. Ini ada nuansa hutan bambu ya, yang rimbun ya. Kita pemandangan juga bagus. Dan suasana agak gelap. Seperti ini suasananya. Seperti ini suasananya. Ada cahaya di antara celah-celah daun bambu masuk ke tanah ya. Ini
sangat sepi ya, ini nggak ada orang, sepi. Saya menyukai daerah ini karena asri ya, asri dan udaranya sejuk. Oke, kita melanjutkan perjalanan teman-teman. Saya dalam perjalanan tapi melihat pemandangan yang bagus ya, ada bekas galian tebing yang warnanya merah teman-teman, kelihatan dari sini ya. Seperti itu. Ini saya dari arah sana jalan melewati tebing. Ini ada tebing merah teman-teman, tuh lihat tuh, ada tebing merah kelihatannya seperti gunung yang ada di Lombok sama. Oke, perjalanan seperti ini. Seperti ini. Oke. Seperti ini perjalanannya. Tuh ada tebing merah. Kanan dikit. Oke. Kanan dikit. Ini kelihatan. Oke teman-teman, saya telah sampai ke jalan bagian atas ya, dari lokasi atau danau ya, atau situ Aquaria ya. Ini kepunyaan dari Jaya Mix ya. Oke, nanti kita lihat teman-teman ya, di sana suasana seperti apa. Ini kita lihat jalan agak menanjak ya. Menanjak tadi saya dari bawah menuju ke atas sana, jalan menanjak menuju ke atas. Nah, jalan seperti itu. Nah, kemudian ini ada celah teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini Asih dan Bitong sedang beres-beres kamera, akan mengabadikan. Nah, teman-teman, kita lihat sama-sama ya. Ini ada nuansa yang agak beda di sini ya. Oke, kita lihat di bawah itu ada air hijau ya. Di atasnya ada bidang datar, batu cadas, bekas galian ya. Galian C. Kemudian di bawah juga kita bisa menuju ke bawah ya. Kita ada motor di bawah. Kita lihat di atasnya bukit. Kemudian di sini juga kita bisa lihat kondisi yang berbeda dari satu sisi yang berbeda ya. Ini lagi action ya. Kita akan lihat dari sisi yang berbeda ya. Oke. Nah, ini dari sisi samping ya. Kita lihat. Nah, ini pemandangannya seperti ini. Bagian bawahnya. Lumayan ya. Ini landscaping yang sangat indah sekali. Yang kita bisa nikmati. Dari Jakarta perjalanan kurang lebih 74 kilo ya. Oke guys, bertiga dengan Mas Bitong dan Asih Sri Kandi yang guysnya sangat kuat dan sabar sekali. Karena yang lainnya nggak ada yang punya nyali untuk menempuh perjalanan yang seperti ini. Sehingga hanya Asih yang bisa menempuh perjalanan ini. Oke Asih, buka mukanya, mau dilihat mukanya. Ini Asih. Oke, kita akan lanjut ke perjalanan selanjutnya ke danau satu lagi ya, yang PT Jas. Oke teman-teman, sekali lagi ya, saya buat landscape-nya seperti ini. Ini juga bisa menjadi salah satu objek goes yang cukup menarik ke sini, karena tantangan jalannya juga cukup berat ya. Jalan berdebu dan sebagian juga tanjakan. Ini salah satu landscape yang agak beda ya. Beda, kita lihat. Nah, ini pemandangannya seperti itu ya. Oke, di bawah lihat pemandangannya. Ini ada tebing batu karang. Oke, nah itu seperti itu. Oke teman-teman, saya menyambung tadi ya dari Danau Aquari ya, yang milik PT Jaya Mix ya. Sekarang saya ke PT Jas ya. Ada danau satu lagi ya yang akan kita perlihatkan di sini. Coba kita perlihatkan ya. Tadi jalannya dari arah sana ya, atas, terus saya ke bawah ke sini.
Nah itu, ini daya gunakan untuk diambil batunya ya. Nih, ini pemandangan dari Danau PT Jas. Oke, ini agak kurang begitu luas ya, tapi tebingnya juga ada ya. Tapi lebih indah akuari tadi ya. Ini kurang lebar. Seperti ini keadaannya. Oke, ini udah ada deposit pasir yang ditumbuhi oleh alang-alang seperti ini. Oke, ini udah jam 3 sore. Kita akan kembali ke Jakarta setelah menempuh perjalanan kurang lebih tadi 75 kilo ya, balik ke 150 kiloan lah. Oke, mungkin saya sampai sana rumah malam hari ya. Oke teman-teman, ini salah satu pemandangan dari Bukit Roti. Bukit Roti seperti ini, ke arah bawah. Kita lihat lebih jauh lagi. Ini kelihatan ya, ada nuansa perkotaan ke arah Ciampea, jalan raya, apa namanya? Jalan raya. Oke, jalan raya IPB, seterusnya. Itu seperti itu. Oke. Ini seperti itu. Di jauh sana ada Gunung Salak. Oke, seperti itu. Ini lumayan indah nih. Oke. Seperti itu. Oke. Ini jalan ke atas lagi bisa kita tempuh. Jalan-jalan kaki ada perkemahan di atasnya. Selamat siang para sahabat Danis Baik semuanya, apa kabar? Saya habis goes dari Jakarta, kebetulan menuju Bogor. Saya melewati jalan Ciampea teman-teman ya. Itu ada beberapa bukit ya. Di antaranya ini saya berada di bukit salah satu ya, namanya Bukit Roti ya. Ada Bukit Lalana dan seterusnya ya. Bukit Roti ini pemandangannya lumayan bagus ya, udaranya juga sejuk ya. Ini merupakan bukit karang ya, bukit karang yang terangkat ke atas permukaan laut ya, kemudian jadi bukit. Teman-teman ya, pada kesempatan ini saya ingin ya menyampaikan pengalaman lah ya. saya beberapa kali ya udah sedikit menyinggung ya mengenai pengalaman saya bersepeda ya. Nah itu sangat menarik sekali ya, karena mungkin juga teman-teman mengalami lah ya pengalaman bersepeda itu ya, pastilah itu dari kecil ya. Ya kebetulan saya juga waktu itu juga dari masih sepeda roda 3 ya di WSTK, kemudian beranjak lagi saya dapatkan sepeda roda 2 yang pakai penyangga kiri kanan ya, sekitar TK ya, mulai SD lah ya. Nah mulai kelas 3 SD ya. Nah ini teman-teman, saya saat itu ada di wilayah Tebet ya. Tebet saya diberikan sepeda oleh orang tua saya waktu kelas 3 SD ya. SD itu sepedanya merek Pongers teman-teman ya. Nah mulailah saat itu ya saya tidak berhenti mencintai sepeda ya. Sepeda Pongers itu ya kalau dilihat-lihat ya, waktu itu masih ada di daerah Jakarta Kota Rawasari ya, disebut Asam Rengges ya. Oke, saya waktu itu udah mulai menyenangi sepeda dan terus sampai sekarang ya, tidak ada hentinya ya saya bersepeda. Dan pada saat itu ya saya SMP terus menerus ya selama 3 tahun ya, SD ya jelas ya. Jadi pada saat pertama-tama saya SD ya ngelihat-lihat perbandingan sepeda teman-teman ya, saya ngelihat bahwa sepeda itu teman-teman kadang-kadang diangkat-angkat gitu loh sepedanya. Ya terbalik dengan apa ya kesan-kesan orang sekarang. Jadi kadang-kadang yang didominasi pada saat itu masih sepeda dianggap bagus ya, sepeda dari Belanda, Eropa lah ya. Ada Pongers, ada merek-merek yang lain lah ya, yang terkenal juga ya. Di antaranya juga merek-merek ya kebanyakan dari Belanda lah ya. Jadi kalau memang sepeda Pongers itu ya berat ya. Ada lagi sepeda yang buatan Jepang, Sankei. Oh ini sepedanya dari
ringan nih. Kurang bagus. Jadi sepeda bagus itu sepeda yang memang bobotnya berat. Kebalikan dari sekarang ya, sepeda yang bagus itu sepeda yang ringan teman-teman. Karena teknologi dan produksi lah yang dibutuhkan, memang sepeda itu harus ringan. Teman-teman ya, kalau saya ingat-ingat pengalaman bersepeda ya, itu memang kita tekuni ya sejak awal ya. Sejak dari awal saya memiliki sepeda, saya memang udah melakukan praktek utak-atik sepeda, sampai sepeda itu saya kasih lampu ya, lampu depan ya, kemudian lampu belakang ya, kemudian juga di situ pakai dinamo teman-teman ya. Dinamonya juga saya berikan pelapis lah sehingga tidak berat ya. Kemudian saya juga bikin di juri-juri sepeda itu lampu teman-teman. Saya gunakan konektor penghubung ke semacam plat yang bulat ya, yang terhubung dengan kawat ke arah sana. Jadi pada saat itu saya menaiki sepeda ya, lampunya depan belakang juga nyala. Wah, saya senang sekali. Jadi dari dinamo selain depan belakang, lampunya juga merah waktu itu ya, saya pasang ya, nyala. Jadi kesannya saya senang sekali. Itu zaman-zaman SD ya. SD, kemudian juga saya tidak ketinggalan juga pada saat itu saya memakai shifter teman-teman. Jadi ada satu perangkat ya, dari free wheel ya, yang diganti, yang tadinya hanya free wheel aja diganti dengan sprocket. Kalau nggak salah giginya 6 ya, ada 6 gigi apa 5 gigi saya lupa tuh. Dan itunya shifternya itu di batang gitu. Itu udah buatan Jepang teman-teman. Dan saya udah menggunakan itu sejak SD. Jadi saya bangga sekali karena pada saat itu ya saya udah bisa ya ke tempat-tempat yang agak menanjak ya. Mungkin saya itu juga udah jalan-jalan yang cukup jauh ya, keluar Jakarta, ke pinggiran Jakarta, Depok dan sekitarnya lah, kemana-mana ke daerah utara pantai, Cilincing dan lain-lain. Nah, pengalaman saya pada saat kalau bulan puasa saya tuh ke daerah kampung saya ya, ke daerah Tasikmalaya. Saya betul-betul teman-teman yang menikmati ya suasana kampung ya. Di sana memang sepeda saya tidak dibawa ya. Di sana ada sepeda ontel ya. Pada saat saya masih kelas 3 itu belum bisa teman-teman. Sepeda ontel yang batangnya segitiga itu, saya terus terang memakai sepeda itu yang ngolong gitu loh, kaki saya ke kanan dan saya goes gitu loh. Tapi nah kemudian beranjak dari itu saya selalu main ya keliling Tasikmalaya ya, ke daerah pinggiran Tasikmalaya. Nah kemudian pada saat saya udah mulai beranjak, saya udah mulai bisa naik ke atas. Nah saya keliling teman-teman di Tasikmalaya itu, saya ke daerah Ciamis ya, lumayan itu 30 kilo ya, mungkin 30 kilo ya, Panon Jaya sih keliling ke Gunung Tauban Perahu ya, terus ya ke daerah arah agak keluar ke arah Banjarsari ke sana ya. Di situ ada situs Cingwanara ya. Nah itulah teman-teman. Jadi memang sepeda itu pada saat saya kecil ya, saya udah tidak ada berhentinya gitu loh. Nah pada saat saya menjalani SMP full ya. Nah SMA ya, nah udah mulai karena saya menginikan hobi motor, udah mulai motor ya. Saya juga udah mulai kutak-kutik motor ya, saya modifikasi, saya terampil ya. Pada saat SMA saya udah mulai bongkar, istilahnya belah mesin motor saya modifikasi ya. Nah sepeda mulai agak jarang saya gunakan, tapi tetap aja saya pada saat itu juga SMA ya, saya udah ada tambahan teman-teman. Saya udah memiliki sepeda road bike teman-teman, buatan Jepang juga. Waduh, saya senang sekali dengan road bike ya. Saya mulai keliling, tapi agak jarang lah. Jadi tidak ada berhentinya, tetap saya menggunakan road bike untuk kemana-mana. Nah sepedanya Fongors juga masih ada. Jadi pada saat saya kuliah ya, udah itu sebagian lah ya, saya tetap menggunakan sepeda pada saat semester akhir ya, tahun-tahun 83-an, 82, 83 ya. Nah karena 2 tahun terakhir saya concern betul ya mengenai skripsi ya, udah saya gunakan sepeda untuk membalance ya, karena saya betul-betul stres ya menghadapi ujian akhir itu. Saya gunakan sepeda selama 2 tahun teman-teman, gunakan sepeda
bukan yang balap, tapi karena di situ saya kasih keranjang sampah, saya ikat demikian rupa ya, itu macam-macam barang-barang saya kumpulkan taruh situ. Selama 2 tahun saya menempuh perjalanan dari rumah saya Tebet, kemudian ke Salemba, kemudian ke Rawabelong, pacar saya ya dulu, sekarang jadi istri saya muter aja selama 2 tahun. Nah itulah pengalaman teman-teman ya. Nah, kembali lagi mengenai periode persepedahan teman-teman ya. Pada saat saya mulai tahun 66 ya, kelas 3 SD lah ya. Nah memang karena belum banyak variasi sepeda ya. Nah mulai tahun kesiniin ya, tahun-tahun 70-an ya, 70 ya, itu mulai teman-teman ada namanya sepeda mini teman-teman. Sepeda mini itu bangkunya menyatu gitu loh. Mungkin kalau yang udah usia di atas 50 mungkin tahu, menyatu ya. Orangnya bangga sekali dengan sepeda mini ya. Agak posisi kayak chopper ke belakang ya, sepeda mini ya. Nah kemudian sepeda mininya masih tetap berada berapa 5 tahun mungkin lebih ya, 5 tahun kemudian ada lagi teman-teman. Nah itulah mulai era-era sepeda, tadinya sepeda batangnya ini sepeda batangnya yang lurus mulai tahun 85 ya, sepeda federal tuh mulai ya, karena pada saat itu Astra lagi resesi ya, dia memproduksi sepeda untuk diekspor ke sebagian ke Eropa ya. Nah, itu sepedanya, sepeda federal memang produksi banyak ya. Nah itulah zaman federal. Nah saya juga udah mulai pada saat itu 85 saya udah mulai berkarir ya, mulai kerjaan, saya beli beberapa sepeda federal, bahkan ada sepeda federal yang hybrid teman-teman, mungkin jarang yang punya nih. Saya kasih ke kakak ipar saya ya, hybrid ya, bannya 700C ya, itunya juga frame-nya chromoly ya. Dan memang saya tidak pernah berhenti ya membeli sepeda, sehingga sepeda saya lumayan lah koleksinya ya, saya ganti-ganti. Istri saya juga saya belikan sepeda, kemudian sepedanya sepeda langsung asli dari Jepang, sepeda Deki bike ya, sepeda perempuan, tapi udah saya lepas lah. Anak saya juga memakai Deki bike ya, dan perjalanan itu begitu panjangnya ya. Pada saat saya mulai kerja dan saya masuk ke Bank Mandiri tahun 85, nah mulailah pada saat itu saya masuk kumpulan sepeda. Nah sebelumnya tuh saya masih mencari-cari ya, sekitar tahun 80 ya, mana sih komunitas sepeda yang ada gitu yang bisa saya masuki. Masih jarang teman-teman. Pada saat itu ada grup Jakarta Cycling Club atau Jakarta ya, itu diketuai oleh Subronto Laras nggak salah ya, kantornya ada di Kebayoran ya. Saya belum sempat itu waktu itu tuh masuk ke klub itu. Saya udah mulai keliling ya, keliling ke daerah yang agak jauh ya. Nah pada saat saya itu mulailah ada federal mulai banyak ya, banyak juga komunitasnya. Nah udah mulai saya mengenal ya, tapi saya tidak masuk langsung ke grup itu. Nah jadi kemudian saya lebih concern ke grup yang ada di Bank Mandiri teman-teman. Nah dari grup Bank Mandiri lah saya menempuh perjalanan bersepeda yang lumayan teman-teman ya, jauh-jauh gitu ya. Samping saya juga gaul sama teman-teman yang lainnya ya, sangat menyenangkan sekali lah ya. Saya ada sepeda MTB yang federal ya, semuanya belum ada yang merek lain gitu, kecuali Deki bike yang sepeda dari Jepang, Deki bike ya, Subaki sepeda Subaki ya, yang punya istri saya, dan sepeda hybrid tadi ya, dan beberapa sepeda federal yang lain lah yang saya miliki. Saya mulai jalan-jalan kemana-mana naik sepeda federal. Nah memang sepeda federal ini agak beda ya, stangnya agak flat ya, dan sepeda itu saat itu belum ada teman-teman. Oke, jadi saya terus ya, dan saya juga udah mulai ngotak-ngotik sepeda ya, tidak berhenti ya, dan saya mulai modifikasi dan hal yang lain yang saya alami banyak sekali. Saya tukar-tukar komponen ya, sehingga saya anggap saya banyak korbanin komponen karena salah beli, salah modifikasi, dan akhirnya rusak gitu loh komponennya. Tapi nggak apa-apa lah, dengan kondisi itu saya juga merasakan ya perkembangan saya. Di samping saya ada keterampilan otomotif ya, motor, mobil ya, saya tidak pernah ke bengkel ya, saya ngajakan sendiri ya, dan modifikasi sendiri. Nah sepeda mah agak ringan lah menurut saya, dan peralatannya saya juga udah komplit lah. Saya dengan mudahnya akan saya laksanakan proses modifikasi itu sendiri. Sampai sekarang teman-teman, pada saat di Bank Mandiri lumayan ya, saya udah menempuh perjalanan ke antar kota, antar provinsi, sebagian juga rutenya langsung, sebagian juga naik pesawat, sebagian juga naik kereta api ya. Nah ini teman-teman, ada sebagian ya, tapi tidak semua lah ya.
foto-foto yang saya pajang ya di pengantar video ini ya, yang saya sisipkan. Kebetulan video-video yang lain saya nggak begitu suka ngoleksi, jadi nggak ada teman-teman video-video yang bagus yang zaman dulu sebetulnya ada ya. Tapi saya cuplik lah dari video-video yang terakhir ya, yang saya sampaikan ya, perjalanan ke laut, ke bukit-bukit lah ya, yang suasananya memang sangat menyenangkan ya, menggembirakan, dan membuat saya tuh sehat untuk melihat sesuatu yang terbuka ya, yang mencerahkan jiwa, teman-teman. Rupanya ya, sepeda itu ya, saya tidak kebetulan ya, mungkin teman-teman saya juga sama seperti saya lah ya, tidak ada berhentinya teman-teman, tidak ada jeda berhenti, terkecuali pada saat itu zaman SMA ya, kurang lebih itu juga selang-seling ya, sepeda dan motor ya, sampai sekarang tidak pernah berhenti. Jadi nggak ada musim bersepeda karena kebetulan sekarang ada COVID ya, oke lah, ngebum lah sepeda, ada federal, ngebum lah federal, macam-macam gitulah. Sekarang COVID ya, ngebum lagi COVID ya. Nah saya tuh lebih stabil gitu, grafiknya nggak naik turun ya, stabil gitu ya, menjalani hobi bersepeda itu ya, tidak ada berhentinya gitu loh. Oke teman-teman, hal yang mendasar ya yang saya alami ya, mungkin saya juga ngajak istri saya kemana-mana, tentunya rutenya juga disesuaikan dengan kemampuan istri saya ya, ya paling itu ya ke puncak dan sekitar Parung dan lain-lain lah ya, sekitar Jakarta ke wilayah utara ya. Rupanya ya menyenangkan teman-teman, apalagi istri kita juga mendampingi, atau teman-teman kita yang sobat kita mendampingi ya, itu perasaan kita tuh kaya gitu loh ya. Sepeda itu bukan hanya berjalan ya, kita bergaul ya, memahami keadaan lingkungan ya, kita berhenti berkomunikasi dengan orang-orang ya, di kampung, di mana berbagai kalangan ya, dan selalu ada teman-teman yang di perjalanan selalu kita menyapa teman-teman, seolah-olah kita tuh saudara gitu. Apalagi pada saat touring, waduh, pada saat touring ya, kita hanya beberapa orang ya, perjalanan jauh ya, dari kita paling nggak 4 atau 5 orang ya, tuh 3 orang kadang-kadang ya, itu betul-betul ke teman-teman yang sama touring lagi, udah langsung kadang-kadang kalau arahnya sama ya kita gabung gitu loh, gabung untuk sama-sama menempuh itu. Kadang-kadang setelah waktu yang kita pisah ya, itu langsung jadi saudara, sharing, saling membantu, ada apa-apa di sepedanya kita perhatikan gitu lah, dan jadi kayak saudara ya, betul ya. Itu pengalaman yang memang sepeda itu merupakan ibaratnya pendamping perjalanan hidup kita lah ya, bagi saya ya, yang hobi sepeda ya. Dan saya juga nggak terlalu ngoyo lah ya dalam soal brand ya, dalam soal komponen ya, yang saya anggap sedang-sedang aja lah, dimana kita membeli komponen itu berdasarkan dioptimalisasi lah ya, yang sedang-sedang saja, tapi kita bisa menggunakan itu secara optimal ya, baik itu yang serial, yang road bike-nya, ataupun yang MTB-nya ya. Kalau serial gravel atau yang turun ya, downhill ya, saya tidak hobi downhill teman-teman ya, sepeda yang biasa-biasa aja teman-teman ya. Rupanya hal-hal yang penting ya, itu udah saya sampaikan sebagian besar ya di video-video saya ya. Saya kebetulan hanya berbagi aja ya dalam waktu yang singkat, bahwa jangan tinggalkan teman-teman kalau udah nyentuh sepeda ya, jangan tinggalkan hobi ini ya, sangat sehat sekali. Yang usia saya udah mencapai 64 tahun ya, ini saya masih bugar ya, saya bisa, bahkan saya ada kombinasi ya, naik sepeda dan saya naik gunung juga ya, berhenti saya naik gunung ke atas ya, dan saya masih terbugar ya. Saya kombinasi juga dengan jalan dan ya sedikit-sedikit lari ya. Saya juga senang berenang, tapi sementara ini karena COVID saya berhenti dulu gitu berenang ya. Saya senang berenang di laut, kemana-mana ya, ke Bunaken, ke wilayah-wilayah laut yang bagus ya. Pemandangan di bawahnya saya hanya snorkeling aja teman-teman ya, snorkeling ya, dan melihat pemandangannya bagus ya. Inilah suatu kombinasi hobi yang sangat menyehatkan ya. Tentunya dengan hobi sepeda ini kita akan lebih bisa ya mengendalikan emosi, berempati ke orang lain lebih besar ya, sedikitlah menekan ego kita ya, karena kita bisa menahan diri dan berbagi ya untuk hal-hal yang dibutuhkan untuk orang lain gitu teman-teman. Jadi teman-teman, saya harapkan juga ya bisa menularkan ya hobi sepeda ini karena bagus ya, tapi tentunya dengan catatan teman-teman,
kita berhobi sepeda itu jangan memaksakan ya, karena orang-orang yang berhobi sepeda itu umumnya yang perjalanannya udah cukup panjang ya, itu fisiknya rata-rata kuat teman-teman, kuat dan bisa menempuh perjalanan yang bermacam-macam, termasuk jalan datar, jalan tanjakan yang cuacanya hujan, waduh, becek ya, off-road itu udah pasti mereka tuh sabar. Tapi kalau untuk newbie teman-teman, jangan dipaksakan ya, karena tanggung jawab kita pada saat bersepeda itu ya sebatas kemampuan dia gitu loh. Kita harus memahami, kalau udah capek istirahat, kita memahami itu. Nanti perlahan-lahan fisik akan meningkat dan pasti dia akan mendekati kemampuan kita loh, kemampuan kita yang lebih ya dari yang lain. Rata-rata perjalanan bersepeda itu kalau touring ya, biasanya itu 160 ya kalau dalam waktu yang lebih dari 5 hari ya. 160, kalau misalnya satu hari bisa di atas 250 sampai 300 ya, seperti yang saya lakukan ya. Oke, jadi hal yang begini penting disampaikan kepada teman-teman ya, ikut bersama-sama, tapi jangan memaksakan kemampuan orang setara dengan kita, atau kita harus membimbing supaya bertahap ya. Nanti konsekuensinya akan berat teman-teman. Kalau teman kita nanti nggak kuat ya, dia ada kejar sesuatu yang nggak pernah bilang kita karena gengsi, nah itu bisa jatuh, atau pingsan, atau bahkan stroke. Ini berbahaya sekali. Jadi bijaksana lah ya dalam mengajak teman-teman untuk berhobi sepeda. Kira-kira hal yang lain yang akan saya sampaikan segini aja teman-teman. Saya ngerasa sangat senang sekali berbagi ya pengalaman bersepeda dalam waktu yang cukup lama ya, kurang lebih tahun 66 ya. Tahun 65 itu peristiwa G30 SPKI saya juga ngalami teman-teman. Tahun 66 sampai sekarang udah sekian puluh tahun yang cukup panjang ya, kepanjang, dan saya tidak pernah berhenti ya untuk hobi bersepeda, sama dengan garis linear ya, terus stabil ya, tidak naik turun ya, stabil ya. Dan saya bukan yang paling kuat ya, tapi saya paling bisa nyampe apapun medan yang saya tempuh. Kalau saya ngerasa medan itu berbahaya, saya turun, saya nggak kuat, saya dorong ya, dan saya selalu memperkirakan risiko. Karena bersepeda itu tinggi sekali risikonya teman-teman ya. Hati-hati di perjalanan, baik itu di perjalanan raya, jalan raya ya, penuh dengan mobil, dan perjalanan yang licin, hujan ya, dan off-road yang kita tidak menyangka ya. Jalannya itu juga sampingnya kadang-kadang nggak kelihatan, ada jurang. Kita harus hati-hati teman-teman. Oke, saya kira sharing saya cukup sekian. Mudah-mudahan teman juga bisa bersharing kepada yang lain ya, sehingga menumbuhkan semangat olahraga dan semangat untuk berjiwa sehat ya. Berbadan sehat, berjiwa sehat dan berbadan sehat. Seperti lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangunlah kesehatannya dalam jiwa, dan bangunlah badannya untuk sehat sampai kita tidak bisa bersepeda lagi. Oke, Danis Bike mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang menyukai channel saya ya. Saya hanya bisanya sebegini aja. Saya mohon maaf ada hal yang kurang berkenan di teman-teman. Oke teman-teman, menjelang akhir video ya. Oke, kita lihat ya pemandangan ini seperti ini. Nah, saya akan perlihatkan pandangan seperti ini teman-teman ya. Oke, kita putar ke sana ya teman-teman ya. Ini ada perumahan ya. Pandangan ke kiri, sebelah kiri ya. Seperti itu. Ya. Seperti pelan-pelan. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.